Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2024, saya akan menyampaikan materi kuliah tentang pengobatan kemajeran pada sapi, kambing, dan domba serta babi. Jadi, nanti judulnya itu Pak Apik ya, pengobatan kemajeran atau infertilitas pada sapi, kambing, domba, dan babi. Jadi yang sederhana itu. Jadi di sini nanti akhirnya kan saya akan menyampaikan tentang obatnya. Jadi sudah sering saya sampaikan, jadi khususnya pada sapi itu kemajeran atau infertilitas. Jadi kalau infertilitas itu kondisi tidak normal siklus birahinya atau siklus estrusnya, tetapi belum steril. Artinya masih bisa diobati sehingga nanti bisa bereproduksi normal kembali. Tapi nanti kemajeran atau infertil itu bisa menjadi steril kalau tidak diobati. Contoh kalau pada sapi, khususnya kan kalau untuk reproduksi ini kan rata-rata kan di sapi perah, itu adalah karena body score BSC-nya itu rendah, jadi terlalu kurus gitu ya. Jadi intinya karena faktor makanan. Jadi faktor makanan yang kurang, sementara produksi susu tinggi itu mengakibatkan gangguan reproduksi atau majer atau infertil. Nah, kemudian atau cacingan yang kronis. Cacingan yang kronis ini juga bisa mengakibatkan terjadinya infertilitas. Jadi infertilitas ini berawal dari turunnya fungsi ovarium. Namanya hipofungsi ovarium. Di ovarium itu kan yang menghasilkan ovum, cairan telur, untuk dibuahi oleh sperma sehingga menjadi terjadi pembuahan, akhirnya terbentuklah fetus, namanya sigot. Jadi prinsipnya hanya dua itu penyebab kemajeran atau infertil itu hanya satu, kurang gizi dan cacingan. Dua itu saja. Ada faktor yang sifatnya hormonal, itu adalah individual sekali. Contohnya sapi memang tidak normal ovariumnya, sehingga produksi hormon estrogen itu tidak normal. Nah, itu tapi sangat individual, kejadiannya di bawah 1%, paham ya? Yang berikutnya adalah sapi dengan produksi susu sangat tinggi. Ini bukan berarti ovumnya tidak normal, tidak. Tapi karena produksi susu tinggi, ini hormon progesteron ini menjadi tinggi. Sementara hormon progesteron itu hormon anti birahi. Paham ya? Nah, jadi akhirnya mengakibatkan estrogen ini tidak diproduksi oleh ovarium, sehingga tidak terjadi folikilisasi, sehingga terjadi sel telur yang matang tidak ada. Tapi ini paling, kalau itu kejadian agak tinggi ada, jadi artinya itu kejadiannya di atasnya yang pertama tadi. Tapi yang inti hanya dua itu, jadi cacingan atau gizi yang jelek. Nah, cara pengobatannya ketika terjadi kemajeran ini nomor satu adalah dilihat dulu bodi tubuhnya. Oh, tubuhnya terlalu kurus, berarti benar itu hanya dua, cacingan
dan kekurangan gizi. Nah, kemudian dilihat dulu, oh pakanannya ternyata cukup, rumput cukup, kualitas bagus, berarti cacingan. Tapi biasanya dua-duanya, makanannya juga jelek, kemudian juga tidak diberi obat cacing. Jadi pengobatannya pertama kali adalah dengan pemberian obat cacing dan memberikan makanan secara cukup. Ya seperti dasar yaitu pemberian rumput 10% kali berat badan, kemudian diberi konsentrat 2% kali berat badan. Dengan protein kasar yaitu antara 12 sampai 16%. Jadi konsentratnya yang memenuhi standar. Kalau seandainya konsentratnya proteinnya cuma abal-abal 7%, ya susah memperbaiki, paham ya? Nah, nanti kalau udah dikasih obat cacing, kemudian diulang lagi seperti biasa, pengobatan cacing diulang setelah 2 minggu. Dan nanti 2 minggu itu udah kelihatan, sapi biasanya bulunya mulai nampak mengkilat, udah mulai muncul birahi. Tapi selama dalam 2 minggu tadi disupport juga dengan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang cukup bagus. Nah, contohnya standarnya adalah Primavit. Itu kan apa? Karena itu banyak mengandung vitamin A dan D3. Yang mana vitamin A itu nanti kan akan membantu pertumbuhan sel folikel pada ovarium. Kalau mau penyuntikan diberikan vitamin A, ADE, Adevit Inject. Jadi intinya obatnya ya, obat cacing 2 kali, diulang 1 minggu. Kemudian Primavit selama 1 bulan sampai 3 bulan, Primavit. Campur pakan pagi sama sore. Kemudian kalau mau tambah injeksi vitamin A, ADE. Nah, itu nanti biasanya 2 minggu sudah nampak. 2 minggu sudah mulai nampak di birahi. Biarpun itu belum tentu katakanlah ovulasi, tapi sudah mulai muncul gejala birahi, tapi sudah membaik. Nah, setelah itu kemudian seandainya setelah 2 minggu atau 1 bulan kok tetap tidak ada gejala birahi, itu diinjeksi dengan estron, injek Meyer, itu hormon estrogen. Setelah diinjek estron tadi, itu jarak paling cepat 24 jam, paling lama 3 hari, itu pasti muncul gejala birahi. Pasti muncul gejala birahi. Bagi yang infertil. Tetapi kok sampai 3 hari tidak ada gejala birahi, itu berarti sudah steril. Paham? Jadi kalau sudah 3 hari, kok di estron itu tidak ada gejala birahi sama sekali, itu tandanya sudah steril. Artinya itu sudah tidak bisa diharapkan. Nah, bagaimana cara meyakinkannya? Meyakinnya dengan palpasi rektal. Tangan kita masuk, pegang ovarium. Nah, ovarium ini kalau yang masih fertil itu permukaannya kasar. Kalau dia udah halus, itu kemungkinan dia steril. Nah nanti ada namanya corpus luteum persistent. Nah, kemudian halus tapi masih ada benjolan kecil. Kita suatu saat kalau anak bisa bukan ada benjolan kecil, itu corpus luteum persistent. Itu yang mengakibatkan tidak birahi. Nah itu dienukleasi, muntes gitu aja. Yang kecil itu dipijit gitu, biar pecah. Enukleasi, jadi dipijit biar pecah. Itu nanti insya Allah 2 hari juga bisa. Jadi kalau hanya bulat halus, itu steril, tidak bisa diobati. Tapi kalau halus tapi masih ada benjolan kecil, jadi bentuknya itu, memang itu susah harus punya. Kalau domba nggak bisa, karena nggak masuk tangan. Kalau sapi bisa. Jadi bentuknya ini kan ovarium. Jadi, kalau yang katakanlah dia masih infertil, belum steril, itu permukaannya kasar. Jadi bukan ada kasar. Kenapa? Ini adalah bakalan polik. Adakah kasar? Ini infertil. Nah, nanti kalau yang steril, halus begini.
udah nggak ada apa-apanya, limit gitu. Nah, kalau yang tadi CLP, corpus luteum resistant, begini, ini namanya CLP. Ini kalau kebakaran puntes gitu aja, dienukleasi, dipecahkan. Nanti itu kalau udah dipecahkan, 3 hari dia akan birahi. Lamanya 3 hari dia akan birahi. Nah, saya nggak bisa untuk memecahkan ini. Ada obatnya. Inilah fungsinya PGF2 alfa. Nah, PGF2 alfa untuk ini. Bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan semuanya? Karena ini memang butuh skill. Itu aja ukurannya. Pengobatan. Jadi kan tadi sudah masalah obat dan sebagainya. Setelah itu belum birahi 2 minggu sontek pakai estron. Pakai estron normalnya paling lama 3 hari dia birahi. Nah, setelah itu kemudian kok tidak birahi? Kan sontek pakai PGF2 alfa. Kalau PGF2 lebih cepat. Itu biasanya jaraknya jarang 3 hari. Sehari dia sudah birahi. Kok sampai 3 hari tidak birahi? Udah hati stand. Paham tahapannya? Jadi kalau sampai disuntik dengan PGF2 alfa kok tidak birahi, tandanya sudah steril. Artinya sapi itu sudah tidak bisa untuk reproduksi. Paham ya? Jadi itulah. Ini sekarang saya sampaikan fungsi estron. Jadi tapi hormon paling aman itu sebenarnya cukup estron itu saja. Karena estron ini obat yang paling rendah tapi fungsinya cukup kompleks. Jadi estron itu satu dia merangsang gejala birahi. Jadi kalau masih infertil, suntik paling lama 3 hari dia akan birahi. Kemudian dia kemudian akan bisa langsung menumbuhkan folikel-folikel tadi, yang kasar-kasar langsung tumbuh. Memang lambat tapi jelas langsung tumbuh. Kemudian setelah itu akan mematangkan. Setelah itu dia akan mematangkan ovum, sayap telur. Tapi pematangan ini memang dibantu sama hormon lain, namanya hormon LH, luteinizing hormone. Tapi kalau yang langsung di ovarium itu adalah estron ini. Tapi jadi kita nggak usah hormon yang lain, cukup estron ini, ovum juga bisa cepat matang. Nah, tapi dengan pemberian estron tadi, contoh katakanlah setelah 3 hari dia udah birahi gitu ya. Itu tapi kalau dikawinkan belum jadi memang. Nah ini tunggu sampai birahi berikutnya. Kalau sapi 21 hari, itu dia insya Allah udah benar-benar fertil, udah keluar ovum yang matang, siap untuk dibuahi. Paham ya? Itu yang namanya fungsinya estron. Nah kemudian ini sedikit keluar, estron ini juga berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk contoh sapi sudah merejang terus mau melahirkan, usia sudah 9 bulan. Tapi tidak buka-buka serviknya. Ini pemberian estron, ini mempercepat partus, mempercepat kelahiran. Langsung nanti serviks membuka. Jadi kalau serviks belum membuka ini, paling tepat nyonteknya, ya. Jadi kalaupun kita tidak tahu ilmu itu pun, paling aman untuk merangsang kelahiran itu dengan estron. Tapi kalau oksitosin itu berbahaya. Paham? Karena kalau belum buka, nanti jebol. Nah, tapi kalau estron tidak, dia kalem. Buka pelan-pelan, dilahirkan, cairannya juga jangan banyak, cairan loki ya namanya. Jadi cairan pelumas. Itu kan Tuhan itu menciptakan sepanjang saluran reproduksi dari kalau menjelang melahirkan ya, menjelang dari vagina, serviks sampai ke vulva itu keluar cairan pelumas. Itulah hebatnya Gusti Allah. Itu fungsi estron. Jadi estron ini bagusnya untuk merangsang kelahiran. Jadi kalau repot-repot ada peternak, kita nggak mau capek-capek, sebenarnya udah suntik aja estron, ditinggal juga nanti akan lahir dengan baik. Itu estron. Dia akan mengontraksikan, tapi kontraksinya smooth, kalem. Itu estron. Jadi pertama kali dia buka serviks, menghasilkan cairan, setelah itu dia akan mengontraksikan,
merangsangkan dengan pelan. Itu estron. Ini fungsi estron. Kemudian jadi itu ya. Jadi fungsi estron itu Bapak Ibu semuanya. Jadi satu merangsang birahi, dua merangsang tubuhnya folikel ovarium, kemudian menambahkan siklus estrus, kemudian merangsang kelahiran. Makanya kontraindikasinya adalah jangan memberikan estron saat bunting, kecuali memang menjelang kelahiran. Paham enggak? Yang kelahiran yang memang ada suatu masalah. Tapi kalau nggak ada masalah juga jangan. Karena estron ini akan mengakibatkan keguguran. Hanya saja kegugurannya estron ini tidak terlalu berbahaya. Contoh kalau oksitosin tadi itu mengkontrasikan, jadi bisa mengakibatkan sesak nafasnya daripada fetus. Jadi kalau contoh 7 bulan, kita salah nyuntik pakai estrogen, mungkin selamat. Asal kasih pemanas apa. Tapi kalau oksitosin enggak. Paham? Tapi kalau estron itu selamat. Jadi ini biasanya saya menyampaikan tentang fungsi daripada estron. Paham ya? Jadi nanti semoga artinya ilmu ini bisa membantu peternak dan para medis Bapak Ibu semuanya. Nah, serta bisa meningkatkan penjualan dengan memberikan manfaat bagi para peternak. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.